Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum basis data 2. Saya Dani Wahyu Prasetyo, NRP disimpat 100303007, mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing kami, Bapak Eka Asmara. Di sini di pertemuan yang ke-15 kita akan belajar mengenai mengontrol akses user. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, membuat user dan privilege, pengaturan role, dan penggunaan statement grant dan revoke untuk mengatur objek privilege. Mengontrol akses user. Pada lingkungan dengan banyak user, perlu dipelihara keamanan data atau security untuk mengakses dan menggunakan database. Dengan security dari request server, maka kita bisa mengontrol akses database, memberikan akses terhadap objek spesifik yang ada dalam database, mengkonfirmasi pemberian privilege atau akses dalam data dictionary, dan membuat sinonim untuk objek database. Database security dapat dikelompokkan menjadi dua hal, yakni sistem security dan data security. Sistem security meliputi akses dan penggunaan database pada level sistem, semisal username dan password, ruang disk yang dialokasikan ke user, dan operasi sistem yang diperbolehkan pada user. Database security meliputi akses dan penggunaan database objek dan perlakuan yang bisa diberikan oleh user terhadap objek dari database. Privilege adalah hak atas sesuatu. Sistem privilege adalah hak akses terhadap database. Objek privilege adalah hak untuk memanipulasi isi dari database objek. Skema adalah kumpulan objek, semisal tabel, view, dan sequence. Ada lebih dari 80 privilege yang tersedia. DBA memiliki level privilege tertinggi yang bisa melakukan pembuatan user baru, create user, menghapus user, drop user, menghapus tabel, drop any tabel, membackup tabel, backup any tabel. Untuk membuat user baru digunakan perintah create user. Sekali user dibuat, maka DBA dapat memberikan sistem privilege yang spesifik terhadap user tersebut, yaitu create session untuk berhubungan dengan database, create tabel untuk membuat tabel dengan skema user, create sequence untuk membuat sequence, create view untuk membuat view, create prosedur untuk membuat prosedur. Role adalah nama dari sekumpulan privilege yang saling berrelasi dan diberikan pada user. Role dibuat untuk mempermudah proses pemberian dan pelepasan privilege. Hal pertama yang dikerjakan sehubungan dengan role adalah: pertama, role dibuat dengan perintah create role spasi nama role. Kemudian DBA dapat menandai privilege apa saja yang diberikan kepada role. Setelah itu baru ditentukan user mana saja yang boleh memiliki role tersebut. Perubahan password. Setiap user dapat merubah sendiri passwordnya dengan perintah alter user. Objek privilege dan pembuatannya. Grant privilege. Objek privilege adalah privilege yang sesuai untuk membentuk perlakuan terhadap objek database. Tabel berikut menjelaskan ada tidaknya objek privilege terhadap suatu objek dalam database. Objek privilege dan pembuatannya. Perintah untuk memberikan objek privilege, yakni grant spasi objek privilege on objek to nama user dan ditandai with grant option. Penggunaan with grant option dan public. Dengan penambahan with grant option pada saat memberikan suatu objek privilege, maka akan membuat user yang diberi objek privilege dapat memberikan hak yang diberikan atasnya itu pada user yang lain. Jika pada saat pemberian suatu objek privilege diberikan keyword public, maka akan menyebabkan objek privilege yang didefinisikan diberikan ke semua user yang ada dalam sistem. Pemeriksaan privilege. Untuk memeriksa keberadaan dari privilege dapat dilihat pada data dictionary berikut. Revoke atau menghapus objek privilege. Untuk menghapus privilege digunakan perintah revoke. Dengan perintah revoke, privilege yang diberikan ke user yang lain melalui with grant option juga akan dihapus.
Sintak umum dari revoke adalah revoke privilege on object from user dan cascade constraint. Ini adalah tambahan dari materi role. Pertama, membuat role. Role adalah hal yang memperbolehkan user melakukan beberapa fungsi dalam database. Sintaksnya adalah grant role to nama user dengan ditambahi with admin option. Jika with admin option dipakai, maka user dapat menggrant role pada user lain. Menghapus role. Untuk menghapus role dapat dilakukan dengan perintah revoke dengan sintaks revoke role from nama user. Macam-macam role yang dikenal Oracle adalah connect, resource, dan DBA. Role connect. User dengan role jenis connect dapat melakukan berbagai kegiatan terhadap database. Sebagai contoh, kita memberikan role connect pada user bernama Angel. Maka dengan role ini, user Angel dapat melakukan select, insert, update, dan delete dari tabel yang dimiliki oleh user lain setelah role di-grant. User juga dapat membuat tabel, view, sequence, cluster, dan sinonim. Role resource. Role jenis resource, user dapat mengakses lebih dalam lagi ke dalam database Oracle. Selain role yang sama dengan connect, role resource juga diberi hak untuk membuat prosedur, trigger, dan index. Contoh akan memberikan role resource pada user Angel. Role DBA. Untuk jenis role DBA merupakan role tertinggi yang dapat melakukan apa saja ke dalam sistem database. Sebaiknya jumlah user yang diberi role DBA dibatasi jumlahnya untuk mengurangi kerawanan pada sistem database kita. Setelah melihat contoh di atas, user Angel telah memiliki role connect, resource, dan DBA. Maka role connect dan resource pada user Angel sudah tidak diperlukan lagi karena redundan dengan role DBA. Role DBA adalah yang paling tinggi, sehingga role yang lain dapat dihapus. Sekarang, user Angel dapat melakukan apa saja dengan role DBA-nya. Sekian penjelasan dari materi pertemuan 15. Jika ada pertanyaan, bisa diajukan melalui Facebook saya ataupun melalui email saya. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba beberapa percobaan dari praktikum bab 15. Di sini kita akan mulai dari percobaan pertama. Kita akan membuat user baru dengan nama Spot2 dan password macan. Lebih dahulu kita login sebagai sistem atau sys. Kemudian kita login. Kita sudah login sebagai sistem. Kemudian kita akan membuat user baru dengan nama Scott2. Kita ketikkan execute. User
sudah berhasil kita buat. Selanjutnya ke percobaan kedua, berikan privilege pada user squad 2 untuk membuat tabel, sequence, dan view. Kita ketikkan lalu kita execute. Green sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya kita ke percobaan ketiga, kita akan membuat satu buah role manager. Tekan lalu kita execute. Role manager sudah berhasil kita buat. Lalu kita ke percobaan 4, kita akan memberikan privilege untuk membuat tabel dan view pada role manager. Kita ketikkan lalu kita execute. Grant sudah berhasil dilakukan kepada role manager. Selanjutnya kita ke percobaan kelima, berikan role manager ke Blake dan Cloud. Kita ketikkan lalu kita execute. Selanjutnya kita ke percobaan 6, kita ubah password dari user squad 2 menjadi singa. Kita ketikkan lalu kita execute. Password dari user squad 2 sudah berhasil kita rubah. Selanjutnya ke percobaan 7, berikan objek privilege select pada tabel EMP untuk user Blake dan Cloud. Ketikkan lalu kita execute. Selanjutnya kita ke percobaan nomor 8, kita berikan
object privilege update pada kolom diname dan log pada tabel depth untuk user, Blake, dan Clark. Kita ketikkan lalu kita execute. Selanjutnya kita ke percobaan 9. Kita akan memberikan objek privilege select dan insert pada tabel depth pada user Scott 2 dan berikan keyword with grant option agar user Scott 2 bisa memberikan objek privilege yang serupa pada user lain. Kita ketikkan lalu kita execute. Selanjutnya kita ke percobaan 10. Berikan objek privilege select pada tabel depth yang dimiliki oleh Scott pada semua user yang ada dalam sistem. Kita ketikkan lalu kita execute. Grant sudah berhasil dilakukan. Kita memberikan objek privilege select pada tabel depth yang dimiliki Scott pada semua user yang ada dalam sistem. Selanjutnya kita ke percobaan 11. Hapus privilege select dan insert yang diberikan pada user, Blake, dan Clark tabel depth. Kita ketikkan lalu kita execute. Sekian contoh-contoh percobaan dari praktikum bab ke-15. Untuk selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan latihan-latihan soal dari praktikum bab ke-15. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Buatlah sebuah tabel dengan nama gaji dengan struktur tabel seperti berikut. Pertama, kita akan membuat tabel. Create tabel. Gaji. Ini berisi kolom nama, dengan panjang 30, gaji, kolom gaji, ketiga number, dan kolom umur, ketiga number.
execute. Tabel sudah berhasil kita buat. Kemudian buat user dengan nama Kirana dan Karana. Kita akan membuat user. Kita ketikkan perintah create user. User yang pertama adalah Kirana. Kita berikan password yakni identified by, passwordnya adalah Kirana. Lalu kita execute. User Kirana dengan password Kirana sudah berhasil kita buat. Untuk yang kedua, kita akan membuat user Karana. Sama seperti sebelumnya, kita create user Karana dan identified by Karana. Kita execute kembali. User Karana sudah berhasil kita buat. Soal selanjutnya, soal nomor 3, berikan role connect kepada user Kirana. Untuk memberikan role connect, kita ketikkan perintah grant connect to Kirana untuk memberikan role connect kepada user Kirana. Lalu kita execute. Grant connect kepada user Kirana sudah berhasil. Selanjutnya kita ke soal nomor 4, berikan role connect dan resource kepada user Karana. Hampir sama seperti sebelumnya, kita beri tambahan grant connect kemudian resource to Karana. Kemudian kita execute. Grant connect dan resource kepada user Karana sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Jelaskan apa arti role dan perbedaannya yang diberikan pada kedua user di atas. Role connect memberikan akses kepada user untuk membuat session, sinonim, tabel, dan view. Sedangkan role resource memberikan hak akses lebih dalam lagi kepada user, yaitu membuat trigger, sequence, dan prosedur. Sehingga perbedaan antara user Kirana dan Karana adalah hak aksesnya, yakni user Karana bisa lebih dalam lagi hak aksesnya daripada user Kirana. Nah, akhirnya kita ke soal nomor 6. Masukkan data berikut ke dalam tabel gaji. Untuk masukkan data, kita ketikkan search into tabel gaji, kolom nama, kolom gaji, dan kolom umur. Kita masukkan.
tabel gaji, lalu kita execute, dan 3 baris berhasil kita masukkan ke dalam tabel gaji. Selanjutnya kita ke soal nomor 7. Karena user Kirana hanya diberikan role connect, berikan privilege select pada user Kirana. Kita akan memberikan privilege select. Kita ketikkan grant select on gaji to Kirana, lalu kita execute. Privilege select pada tabel gaji telah diberikan pada user Kirana. Selanjutnya kita soal nomor 8. Berikan row select dan update pada user Kirana sehingga dapat mengupdate tabel gaji pada file gaji. Soal nomor 8, kita grant select pada tabel gaji untuk user Kirana, kemudian kita execute. Grant select pada tabel gaji untuk user Kirana sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya kita grant update pada tabel gaji, maksudnya pada kolom gaji, on pada tabel gaji untuk user Kirana, lalu kita execute. Grant update pada kolom gaji dalam tabel gaji untuk user Kirana sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya kita soal nomor 9. Masuklah sebagai user Kirana, kemudian updatelah tabel gaji. Apa yang terjadi? Kita akan masuk ke user Kirana. Kita logout terlebih dahulu. Lalu kita login. Kita akan mencoba mengupdate tabel gaji. Apa yang akan terjadi? Kita ketikkan update, kita save, gaji, lalu kita execute. Di sini akan muncul error pada update sistem gaji, terdapat error insufficient privilege. Hal ini dikarenakan user Kirana tidak memiliki hak akses untuk mengupdate field gaji pada tabel gaji. Selanjutnya kita ke soal nomor 10. Masuklah sebagai user Kirana, kemudian insertlah data baru pada tabel gaji. Apa yang terjadi? Kita logout kembali, kemudian kita login dengan user Kirana. Kita login, lalu kita ketikkan insert untuk menambahkan
baris, insert into. Tabel gaji yang berisi value. Kemudian kita execute. Di sini juga terjadi error, terdapat error pada baris pertama, ini insufficient privilege. Hal ini dikarenakan user Karana tidak memiliki akses untuk melakukan insert ke dalam tabel gaji. Untuk selanjutnya kita ke soal nomor 11. Masuklah sebagai user Karana, kemudian update-lah data baru pada kolom umur tabel gaji. Apa yang terjadi? Kita ketikkan update tabel gaji, kita set umur, kita rubah menjadi 90, lalu kita execute. Error di sini tetap sama, ini insufficient privilege. Hal ini dikarenakan user Karana memang memiliki izin atau privilege untuk melakukan update pada tabel gaji, tetapi hanya sebatas pada kolom gaji, tidak pada kolom umur, sehingga tetap muncul persamaan error insufficient privilege. Selanjutnya kita ke soal nomor 12. Masuklah sebagai user Karana, kemudian update-lah data baru pada kolom gaji tabel gaji. Apa yang terjadi? Kita ketikkan update tabel gaji, kita set gaji sama dengan juta, where nama sama dengan Karana, lalu kita execute. Di sini sudah berhasil dilakukan update pada baris Karana dengan update pada kolom gaji, sehingga gaji pada baris Karana sudah berubah. Karena memang izin untuk melakukan update pada tabel gaji hanya sebatas pada kolom gaji untuk user Karana. Sekian pembahasan latihan-latihan soal dari bab 15. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.